Assalamualaikum sahabat Binda, selamat sore semuanya. Jumpa lagi dengan Binda Nayan. Salam mujajwa, mendapat nanda turang senina dimanapun kita berada. Selalu dalam lindungan Allah, diberinya kita kesehatan dan rezeki yang lancar, amin. Selamat sore semuanya untuk sahabat Binda dimanapun berada, Sabang sampai Merauke. Jadi semalam kita memang jumpaan sama si Nani ya sahabat Binda. Pulang dari Tanjung Merawa, saya memang tidak singgah di Simpang Burah karena saya nggak urusan singgah di Simpang Burah, kakak saya singgah ya. Saya langsung pulang ke rumah, terus pulang dari Simpang Burah, kakak saya singgah di sini, cerita demi cerita karena udah sore. Ayolah antar aku pulang, kata kakak saya, terus saya antarlah ke Gilang. Nah, tidak lama saya duduk, datanglah si Nani sama si Lia ya. Nah, begitu dia datang langsung dia marah-marah. Memang ditanyanya saya, ada bukti katanya masalah akun ya. Kalau masalah akun saya kan tidak tahu. Kalau nggak orang terdekat mana tahu seperti itu berkomentar ya sahabat Binda. Terus saya tanya masalah warisan. Kenapa kalian jual warisan tanpa sepengetahuan Wandi? Saya bilang. Apa nggak ada lagi selain warisan untuk dijual, saya bilang. Aku mana tahu katanya. Mana tahu. Padahal mulai dari awal sampai akhir dia ikut. Ngukur ke kebun sana pun dia ikut. Pas saya datang pun ke Simpang Burah sama Wandi, dia ikut juga. Tapi bilangnya cakap seperti itu dia nggak tahu. Terus saya tanyakan juga sama dia, apa bedaannya kau sama Wandi? Saya bilang, kalau satu mama dua bapak, saya bilang. Memang dia pun diam juga, tetap ditanyanya masalah akun. Apa salah mamaku katanya? Memang gak ada salah mamanya sahabat Binda. Memang seharusnya tidak saya campuri masalah itu ya. Tapi dia pun nggak menghargai saya lebih tidak menghargai dia. Memang saya sebagai mama, dia sebagai anak. Tapi kalau anak nggak punya etika, untuk apa saya hargai? Jangan pula dituduhnya di video itu saya mengasut kakak dan abang saya. Sedangkan saya tidak ada ngomong satu patah kata pun sama abang saya ya. Itu kemarin keponakan saya yang ngomong masalah. Karena mereka juga mengerti, tahu tentang HP, baca komentar orang. Jadi mereka lah yang bilang sama abang saya dan suami saya. Kalau saya tidak ada, saya bilang. Terus apa lagi katanya? Saya cari uang di YouTube katanya. Memang saya tahu dia cari uang di YouTube. Segala cara pasti dijalankannya ya. Kalau orang sudah berambisi, dia memang enggak saya campuri. Kalau pas tadi dibuat bitua, dulu sahabat Binda, dia itu sudah dapat warisan. Sudah dapat warisan dikasih orang tua saya. Dijual sama mama dan bapaknya. Terus ini sebelum kami pembagian warisan, itu udah duluan diomongkan abang saya. Kapanpun jangan kalau kau mau jual, kamu harus bagi dua sama si Wandi. Dia akan tua lah dulu, barulah kami berbagi warisan. Memang nggak semestinya saya campuri, tapi kalau nggak pas, sebabnya pasti saya campuri itu karena warisan Wandi. Kalau tadi nggak saya campuri masalah warisan, Wandi sepeser pun tidak dapat. Karena apa? Karena katanya mau diteleponnya Wandi setelah siap pembayaran. Jadi saya tanya, Dik tua ini juga nggak pas cakapnya, ngomong nggak betul. Bukan saya nggak tonton videonya ya. Memang kami semua anak perempuan ini dapat warisan, tapi kami beda sama Bitua. Kami nggak ada anak bawaan kami, dia ada. Itu amanah dari bapak saya, bukan amanah dari suaminya.
Kenapalah Bidanayan mencampuri? Kalau nggak saya campuri tadi, si Wandi tidak dapat apa-apa. Ini kan lumayan juga, si Wandi dapat 2 rantai. Kalau nggak tadi saya campuri, kalau saya diam, kan si Wandi tidak dapat apa-apa, sahabat Binda. Kan kasihan si Wandi. Itu yang maksud saya. Jadi datang tuh semalam si Nani itu ke rumah, kami memang adu mulut. Karena pertanyaannya itu aja akun. Kenapa kamu masukkan ke video masalah suami saya mabuk? Memang dia yang dulu cerita sama saya. Kalau nggak dia yang cerita, mana saya tahu kalau suaminya itu minum kamput sama tua itu seperti minum air putih. Dia juga cerita sama saya. Kalau nggak dia yang cerita, mana saya tahu kalau dia sering dipukuli suaminya. Sama juga seperti Bik Tua. Kalau nggak Bik Tua yang cerita sama saya, mana saya tahu utangnya banyak. Pas kami ke Simpang Bura sama si Wandi, kan kami belum jumpa. Berapa utang dulu saya bilang? 30 katanya. Tapi bilang Nayan cuma 18, saya bilang. Itu sama utang Nani, kata Bik Tua. Nggak bisa kayak gitu Bik Tua. Kalau kamu campurkan sama utang Nani, itu harta warisan, ribut nanti. Kalau Nani lah, kalau kamu. Saya bilang, saya ngomong gitu sama Bik Tua. Mama Nayan pun ngomong juga seperti itu. Nggak boleh bohong Bik Tua, kata Mama Nayan. Jadi utang apa, saya bilang. Utang pas ini, tahun baru katanya. Kalau nggak Bik Tua yang ngomong, mana saya tahu. Udah kayak gitu. Masa mau kamu jual nggak kamu ngomong sama Wandi, saya bilang. Nanti setelah pembayaran. Kalau setelah tadi pembayaran dia ngomong sama Wandi, kan kasihan Wandi. Tapi kalau si Nani ini janjinya, di situ saya ada si Wandi, 4 orang kami situ. Udahlah. Nanti utang mama aku yang bayar. Buktinya apa? 0, nggak ada. Warisan dijual. Sama juga dulu. Jadi kalau semalam kami jumpa itu, kami memang gaduh mulut. Karena setiap saya ngomong masalah warisan, masalah mamanya, dulu pun dahnya saya bilang sama Bik Tua. Kalau nggak Bik Tua yang curhat sama saya tidak tahu, sahabat Binda. Kalau nanti kamu gadekan warisan, apa nanti untuk belanja sehari-hari? Beli sirih dulu, saya bilang. Karena kamu kan dari uang sawit mama itu beli sirih dulu, saya bilang. Orang Bik Tua yang ngomong nggak dikasih anaknya dia belanja. Kalau nggak, mana saya tahu. Udahlah cari lidi nanti aku, katanya. Kalau udah ya udah, saya bilang. Kok mesti bilang Nani itu saya campuri? Kalau nggak adil sama Wandi, pasti saya campuri. Kalau ini nanti ke belakang harinya, sahabat Binda, kan nggak lagi saya campuri, apalagi mau saya urusi. Urusan saya pun banyak. Kalau utangnya udahnya selesai, warisannya udahnya dijualnya, jadi apalagi saya urusi. Masalah YouTube, kalau masalah YouTube, sahabat Binda, saya di YouTube ini, kapan hati saya senang, situ saya buat YouTube. Bukan seperti dia. Dia turun view-nya, dia stres. Kalau saya mau naik view, mau turun view, saya tidak stres. Tapi saya udah tenang. Cuman kemarin saya ngomong sama dia, jangan lagi kau sekali-sekali masukkan saudaraku ke YouTube, saya bilang. Karena kalau masukkannya pun saudara itu, dibusukkannya selalu, sahabat Binda. Kayak kakak saya yang dibilang nyari itu pencuri. Apa bilangnya? Kan nggak kusebut namanya, katanya. Nggak pun disebut memang nggak disebut namanya, tapi bilangnya pencuri, padahal dia yang nyuruh untuk ngutip Kembiri, terakhir bilangnya pencuri. Semalam kayak gitu dia ngomong. Kalau sahabat nanti nggak percaya, nanti kita ambil di CCTV ada ya. Kayak Bik Tua ini pun berarti dia tidak menganggap saya adiknya. Jadi saya pun dah tahu dari sini ke belakangnya, sahabat Binda.
kalau saya ngomong sama Bitua yang baik-baik, karena dia yang selalu curhat sama saya. Kalau saya nggak pernah saya urusi keluarga Bitua, masalah YouTube, masalah apa, saya nggak pernah saya campuri keluarga Bitua ya. Kalau masalah hutang pun dulu sama kakak Kilang maka saya campuri, karena kakak Kilang dulu pernah gaduh sama adik dari suami Bitua, masalah hutang Bitua juga gaduh. Jadi itu yang selalu saya campuri sahabat Binda. Makanya saya aja yang sahabat tengok di YouTube ini ya. Jadi apalagi kata si Sri, dia yang duluan sahabat Binda. Kalau enggak dia yang duluan, pasti saya pun tidak akan mau menjelek-jelekkan keluarga saya. Kalau memang dia tidak sanggup untuk membayar utang yang bukannya banyak, utang itu sedikit, enggak usah ngomong setinggi langit, jangan aku yang bayar. Sama juga dulu utang pesta Odi, aku yang bayar, buktinya apa? Nol. Sekarang pun aku yang bayar, buktinya apa? Nol. Nggak campuri, tapi sibuk dia semua. Memang warisan cuma 750, tapi kok sibuk, kok sempat pula uangnya banyak, orang kaya. Masa mamanya yang bayar utangnya sama si Pia? Kalau nggak ada utangnya segitu, mana ada utang mamanya 30 juta. Kalau tanggungan mamanya pun nggak ada. Nggak pernah saya ajarkan kakak saya yang tidak bagus ya. Nggak pernah saya ajarkan kakak saya yang tidak bagus. Dia yang selalu curhat sama saya, kakak saya itu, Bitua itu yang curhat sama saya. Kalau saya nggak pernah saya urusi, nggak pernah saya campuri keluarga dia, kalau nggak dia yang duluan. Jadi seperti itulah sahabat Binda. Memang kami semalam adu mulut sama si Sri, karena dia yang dipertanyakannya masalah hakun. Saya pertanyakan masalah warisan. Kalau banyak nyawangmu kenapa sempat jual warisan? Saya bilang, tapi pertanyaan apa jawabannya? Nggak mau mama. Kan bisa kalian tetean, kalian kan udah semua kaya-kaya. Saya bilang memang di Kilang kemarin. Nggak mau mama, mana ada orang tua nggak mau. Saya dulu kerja keluar negeri sahabat Binda, saya janda dulu kerja keluar negeri ya. Kami 9 bersaudara, 7 perempuan, masih hidup semua kakak saya. Kalau sakit, bapak saya dulu masuk rumah sakit, Binda, bapak masuk rumah sakit, nggak pernah saya banyak komentar, udah berapa biayanya. Itu dulu pohon sawit itu sahabat Binda, kalau nggak saya yang kerja ke Taiwan itu nggak ada pohon sawit. Itu dulu uang saya sama barang emas saya dijual bapak saya itu ya, baru ada pohon sawit itu. Jadi maksud saya ini, kalau kita ada duit udah kaya raya, cuman utang hanya 30 juta itu kecil. Kenapa mesti sempat jual harta warisan? Tapi bilangnya nggak mau mamanya. Kalau kami yang bayari, mana mungkin nggak mau. Pikirnya semua orang bodoh. Sekarang orang nggak ada bodoh, yang nggak pintar baca pun sekarang udah pintar. Jadi jangan mutar balikkan fakta. Saya pun enggaknya lagi saya ceritakan aib keluarga sahabat Binda, karena nggak ada lagi yang saya campuri, karena sudah selesai. Karena dia juga ngomong, Bitua juga ngomong seperti itu, berarti dia tidak menganggap saya mama, Bitua juga nggak menganggap saya adik. Saya juga seperti itu sahabat Binda. Saya juga seperti itu. Saya tidak iri banyak piunya sahabat Binda, banyak uangnya. Saya lebih iri orang yang lebih sayang sama orang tuanya, bertanggung jawab, itu yang lebih saya sayang. Itu baru jitu, bukan seperti itu anak. Harta pun kaknya lebar,
cuman 7 rantai tapi dijual untuk bayar utang. Walaupun banyak uangnya, rumahnya kayak bintang 5, apa yang saya irikan sahabat Binda. Tapi kalau dia tadi sayang sama, kalau dia tadi bertanggung jawab sama orang tuanya, baru saya akui mantap 2 jempol ya Nani. Udah sahabat Binda, nggak ada mulai hari ini sampai ke depan sampai seterusnya, saya tidak akan ikut campur sama yang kakak-kakak saya yang lain, termasuk dia. Apalagi mau saya campuri, apalagi yang saya urusi, nggak ada lagi. Itu pun maka saya campuri biar Wandi dapat hak. Kalau nggak tadi saya campuri, Wandi pasti tidak dapat haknya sahabat Binda. Jadi walaupun sahabat banyak yang tidak suka sama saya dengan ucapan saya ini, yang betul itu terserah sama sahabat semua ya. Jadi di sini sahabat Binda, saya mohon ampun sama yang di atas, mohon maaf sama sahabat Binda. Mungkin selama ini ada kata-kata saya salah, dan karena saya juga sering buka aib keluarga, dari sini ke depannya saya minta maaf sama sahabat Binda ya, dimanapun berada. Jadi saya juga mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan sahabat Binda. Minal aizin wal faizin, kalau ada salah saya, ya saya minta maaf ya. Jadi saya juga banyak pelajaran dari sahabat semua ya. Saya bukan berambisi sekali dalam YouTube ini sahabat Binda. Di mana saya senang di situ saya buat ya. Karena saya bukan dari YouTube makan sahabat Binda, bukan seperti Nani. Udah sahabat Binda, saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjuah membantah kerina, ijabe kita taringkelah kita sesat kerina ya. Tetap berusaha, bersyukur dan berdoa pasti indah pada waktunya. Oke, bye bye, thank you.